Okagis, sebelum memulai, alangkah baiknya jika klik subscribe dan like-nya dulu, biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Jadi langsung saja kita mulai ceritanya. Dusun Banyu Melati, sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik lereng perbukitan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jawa Tengah dikelilingi oleh hamparan sawah dan rumpun bambu yang menjulang tinggi. Desa ini dikenal dengan suasana sunyinya yang menenangkan, tapi juga menyimpan kisah-kisah lama yang tak berani diceritakan terang-terangan. Konon katanya, di tanah yang tampak damai itu, banyak arwah yang belum benar-benar pergi. Raga, bocah laki-laki berusia 10 tahun, tinggal bersama neneknya, Rubiah, di rumah kayu tua, peninggalan orang tuanya. Ibunya, Wuning, meninggal dunia secara misterius pada malam kelahirannya. Sejak kecil, Raga dikenal sebagai anak yang berbeda. Ia tak banyak bicara, jarang bermain dengan teman sebayanya, dan lebih senang duduk diam di pojok kamar, menggambar wajah seorang wanita yang tak dikenalnya, atau mungkin terlalu dikenalnya. Pada suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, Raga terbangun. Ia duduk tegak di ranjang. Mata terbuka lebar ke arah dinding kayu kamar. Suara itu datang lagi, suara yang sama sejak 3 malam terakhir. Pelan, lembut, seperti bisikan seorang ibu kepada anaknya yang sedang tidur. Raga. Nah, Raga tidak menjawab. Ia hanya menatap dinding itu tanpa berkedip. Telinganya terlatih menangkap suara-suara samar. Tapi yang satu ini terasa terlalu nyata. Ibu di sini. Nak, kamu kedinginan ya? Nenek Rubiah yang tidur di kamar sebelah mulai merasa ada yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki kecil berjalan ke arah ruang tamu. Tapi saat ia periksa, tak ada siapapun. Hanya jejak kaki basah yang menuju ke arah dinding tua di kamar Raga. Keesokan paginya, Busri, guru SD Raga, memanggil nenek Rubiah ke sekolah. Bu Rubiah, saya rasa Raga mengalami sesuatu. Dia sering menggambar wanita yang sama di buku tulisnya. Dan tadi pagi, dia berkata, "Ibu datang lewat dinding." "Bu, tapi nggak bisa keluar sepenuhnya." Nenek Rubiah pucat. Ia tahu malam kematian Wening bukan malam biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang seharusnya tidak dibuka kembali. Dan malam itu, suara dari balik dinding semakin jelas. "Raga, kamu sudah cukup besar sekarang. Waktunya kamu tahu apa yang ibu simpan." Setelah kejadian aneh, di malam pertamanya bekerja, Naya mulai merasa bahwa rumah bersalin tua tempat ia bekerja menyimpan lebih dari sekadar cerita mistis. Keesokan paginya, ia bertanya kepada Bu Ningsih, seorang bidan senior yang sudah bekerja di sana sejak tempat itu masih aktif. Namun, Bu Ningsih hanya menggeleng pelan dan berpesan singkat, "Kalau kau dengar suara bayi menangis malam-malam, jangan cari asalnya." Rasa penasaran dalam diri Naya tak bisa diredam. Malam itu, ketika jam menunjukkan jam 1:13 dini hari, suara tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat, tidak seperti malam sebelumnya yang samar. Tangisan ini seperti berasal dari ruang persalinan lama ruangan yang telah ditutup selama bertahan-tahan setelah insiden kematian seorang ibu muda bernama Raras. Raras meninggal ketika melahirkan anak pertamanya. Suaminya pergi entah kemana, dan bayinya tidak pernah diketahui nasibnya. Kata warga, keduanya dikubur dalam satu liang. Tapi sejak saat itu, banyak yang mengatakan bahwa suara tangisan bayi sering terdengar, terutama jika malam Jumat jatuh bersamaan dengan tanggal wafatnya Raras, 15 Syawal. Dengan jantung berdegup cepat, Naya memberanikan diri mendekat ke ruang persalinan lama. Pintu besi yang sudah berkarat tiba-tiba berderit terbuka sendiri. Bau anyir darah menyeruak, dan udara mendadak dingin menusuk tulang. Di dalam ruangan
yang hanya diterangi cahaya bulan. Naya melihat sesosok perempuan mengenakan kain putih berdarah, sedang duduk di ranjang persalinan, memeluk sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Naya ingin berbalik, tapi tubuhnya seolah terkunci. Sosok itu menoleh pelan, matanya kosong, dan dari bibirnya terdengar bisikan lirih, "Bantu aku, lahirkan anakku." Dia belum sempat melihat dunia, Naya jatuh terduduk. Dan seketika semua menjadi gelap. Pagi harinya, ia ditemukan oleh Bu Ningsih dalam keadaan pingsan. Dan anehnya, ada bercak darah segar di lantai ruang persalinan, padahal ruangan itu tak memiliki akses listrik dan telah lama kosong. Malam di desa Keramat Jati kembali mencekam. Setelah kejadian tak masuk akal yang dialami oleh Bu Marni dan Darto, kabar tentang rumah keluarga Ningsih mulai menyebar. Warga mulai membicarakan suara tangisan bayi yang terdengar dari dalam kamar. Ningsih, kamar yang seharusnya sudah kosong sejak ia meninggal saat melahirkan 2 bulan lalu. Pak Burhan, ketua RT sekaligus sahabat lama ayah Ningsih, memutuskan untuk menyelidiki. Ia tidak percaya dengan gosip supranatural. Meski hatinya juga dicekam rasa penasaran, ia datang ke rumah itu pada malam Jumat, ditemani oleh 2 pemuda ronda. Ketika mereka masuk, suasana rumah terasa berat. Udara dingin dan lampu-lampu redup meski listrik menyala sempurna. Mereka membuka pintu kamar Ningsih secara perlahan. Bau anyir darah langsung menyeruak. Di atas ranjang ada bekas tubuh yang baru saja berbaring di sana, lengkap dengan cekungan pada bantal, seperti seseorang baru saja bangkit dan pergi. Tiba-tiba, dinding kamar bergetar. Bayangan seorang perempuan berambut panjang tampak berdiri menghadap tembok. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya rusak, seperti separuh terbakar. Matanya merah membara, dan ia berbisik, "Mana bayiku?" Seketika, Pak Burhan dan kedua pemuda berlari ketakutan keluar dari rumah. Mereka tak pernah kembali lagi ke sana. Besok paginya, warga mendapati bekas jejak darah kecil yang mengarah dari kamar Ningsih menuju sumur tua di belakang rumah. Di dalam sumur, samar-samar terdengar suara bayi menangis atau tertawa. Desa kembali geger. Warga mulai percaya bahwa arwah Ningsih belum pergi. Sesuatu menahannya, dendam, penyesalan, atau mungkin anak yang ia lahirkan belum benar-benar mati. Malam keempat di desa Sirnarasa kembali terasa mencekam. Hujan deras mengguyur sejak sore, seolah langit ikut menangis untuk kisah yang tak selesai. Rumah Bu Ningsih menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena tangisan bayi yang terus terdengar, tapi juga karena orang-orang mulai merasakan kejanggalan lain. Pak Kosim, dukun tua desa, akhirnya datang setelah didesak warga. Ia membawa buntalan kain kafan dan kendi berisi air bunga 7 rupa. "Ini bukan gangguan biasa," katanya pelan, menatap rumah Bu Ningsih yang hanya diterangi lampu teplok dari dalam. Di dalam rumah, Rani duduk bersila di samping kamar ibunya. Wajahnya pucat selama 3 malam berturut-turut. Suara ibunya terdengar memanggil. Meski ia tahu Bu Ningsih sudah tiada, tangisan bayi pun terdengar lebih keras saat azan berkumandang. Tak satu pun dari tetangga berani mendekat terlalu dekat, karena setiap yang mencoba selalu jatuh sakit mendadak. Pak Kosim memulai ritual pembersihan dengan membacakan ayat-ayat pelindung. Asap kemenyan membumbung perlahan, memenuhi seluruh ruangan. Tapi ketika ia menyiramkan air bunga ke depan kamar Bu Ningsih, suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan. Pintu kamar mengayun sendiri, terbuka lebar tanpa disentuh. Dari dalam kamar yang remang, sosok Bu Ningsih muncul. Rambutnya panjang, menjuntai, mengenakan kain putih penuh bercak darah, dan di pangkuannya seorang bayi dengan wajah kabur. Semua yang hadir
tercekat. Dia belum sempat mengakhiri sujud terakhirnya, ujar Pak Kosim pelan. Tak berani mengalihkan pandangan. Rani menangis. Ia menggenggam tangan Pak Kosim. Tolong, apa yang harus aku lakukan? Pak Kosim menatap Rani tajam. Kau anaknya, hanya kau yang bisa menyelesaikan doa terakhir ibumu. Doa itu terputus di antara hidup dan mati. Rani menggigit bibirnya. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang arwah yang gentayangan. Ini tentang seorang ibu yang mati dalam pengabdian. Dengan doa yang tak pernah selesai. Dan selama doa itu tak tersampaikan, arwah Buningsih akan terus terjebak bersama bayi yang tak pernah benar-benar lahir. Malam itu, hujan mengguyur desa Kemlagi dengan derasnya. Petir menyambar langit, seolah ikut menyaksikan kekacauan yang sedang terjadi. Rumah duka Bu Murni masih diselimuti kabut ketakutan. Tapi malam itu bukan hanya duka yang menyelimuti keluarga Alimada, sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, yang merayap di balik dinding. Dewi, adik ipar Bu Murni yang tinggal sementara untuk membantu, sedang mengganti popok bayi. Tapi sesuatu terasa janggal. Bayi itu tak menangis, tak tertawa, tak mengoceh seperti biasanya. Hanya menatap kosong ke langit-langit. Matanya gelap, terlalu gelap untuk mata bayi. Aneh, kenapa diam terus ya? Gumam Dewi sambil menyentuh dahi bayi itu. Dingin, seperti menyentuh es. Dewi buru-buru memanggil Bu Murni. Tapi saat Bu Murni datang, bayi itu kembali seperti biasa tersenyum kecil, lalu menguap. Capek mungkin, kata Bu Murni. Mencoba menenangkan, tapi wajah Dewi tetap tegang. Ada firasat yang tidak bisa dia abaikan. Malamnya, sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara tangisan bayi dari arah belakang rumah. Alim yang sedang terjaga langsung berlari keluar. Tapi saat ia membuka pintu, tangisan itu langsung berhenti. Hanya ada pekarangan gelap, basah, dan sunyi. Tapi jejak kecil basah terlihat di tanah, seperti telapak kaki bayi. Alim mengikuti jejak itu yang mengarah ke sumur tua di belakang rumah. Sumur yang sudah tak dipakai sejak puluhan tahun. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Di tepi sumur, berdiri sosok wanita berpakaian putih lusuh. Rambutnya menutupi wajah. Ia menggendong sesuatu. Anakku, belum sempat lahir. Kembalikan dia padaku. Alim berbalik lari dan langsung mengunci pintu. Tapi sejak malam itu, bayi yang diasuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Matanya sering menatap sudut gelap ruangan. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Dan yang paling mengerikan, setiap jam 2 malam, suara tangisan bayi kembali terdengar. Tapi bukan dari dalam rumah, melainkan dari bawah sumur. Desa Talagasari kembali diguyur hujan deras malam itu. Angin meniup keras, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak kasat mata, namun cukup kuat untuk membuat bulu kuduk berdiri. Alim duduk bersandar di pojok kamar. Matanya bengkak karena kurang tidur. Semalaman ia tidak bisa berhenti memikirkan suara tangis bayi dan kemunculan perempuan berambut panjang yang kini terus membayangi pikirannya. Dewi, ibu Alim, mencoba bersikap tenang. Meski sebenarnya ia pun mulai takut. Ia melihat sendiri jejak-jejak kaki mungil di tanah. Becek yang mengarah ke sumur belakang jejak yang tidak masuk akal karena terlalu kecil untuk ukuran manusia biasa. Lebih aneh lagi, jejak itu muncul setelah suara tangis bayi terdengar malam sebelumnya. Ada yang harus kita ceritakan ke Pak Kiai, ucap Dewi dengan suara gemetar. Aku takut kalau ini bukan sekadar gangguan biasa. Pak Kiai Ridwan, tokoh agama sekaligus sesepuh kampung, memang dikenal memiliki pemahaman tentang hal-hal gaib. Namun, mendengar nama Kiai Ridwan saja membuat hati Alim bergetar. Ia teringat kejadian 11 bulan lalu saat
ada seorang perempuan hamil besar meninggal secara tiba-tiba. Saat pesta hajatan desa, perempuan itu adalah Mirna, keponakan dari Kiai Ridwan sendiri. Warga dulu percaya kalau Mirna meninggal karena kelelahan. Tapi sekarang semuanya tampak berbeda. Terutama setelah beberapa warga mengaku melihat Mirna berjalan sendirian di malam hari, mengenakan baju putih panjang, dengan perut yang masih buncit, seperti saat terakhir kali ia hidup. Alim, suara Dewi membuyarkan lamunannya. Tadi sore, ibu mendengar suara tangis itu lagi. Tapi kali ini lebih dekat, seperti dari bawah rumah kita. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidur bersama di ruang tengah, menyalakan semua lampu, dan membiarkan bokon-bokon doa menggema dari tape lama peninggalan ayah Alim. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, listrik tiba-tiba padam. Suara tangis bayi kembali terdengar, namun kali ini disertai suara langkah kecil, pelan, namun jelas, seperti seseorang atau sesuatu sedang berjalan di lantai kayu rumah mereka. Alim memberanikan diri mengintip ke arah dapur. Dalam kegelapan, matanya menangkap sosok samar perempuan berdiri di dekat pintu belakang. Ia tampak memeluk sesuatu di pelukannya. Sosok itu bergerak perlahan ke arah sumur. Dan ketika kilat menyambar, Alim melihat dengan jelas wajah pucat penuh luka dan mata kosong yang menatap lurus padanya. Alim terjatuh. Kakinya gemetar, sosok itu menghilang begitu saja. Tapi di tempatnya berdiri tadi, jejak kaki bayi tertinggal, basah dan samar. Tepat mengarah ke sumur tua yang konon dulu menjadi tempat pembuangan janin hasil pesugihan zaman dahulu. Dia tidak pergi, bisik Alim dalam hati. Dia mencari sesuatu atau seseorang. Dan Alim sadar, arwah Mirna belum benar-benar tenang. Ada janji, ada rahasia, dan ada kutukan yang belum selesai dituntaskan. Malam itu, suara hujan deras telah lama reda, tapi udara masih lembab dan aroma tanah basah bercampur kemenyan masih menggantung di udara. Dimas belum tidur. Bocah itu duduk di sisi ranjang dengan mata yang tak berkedip, mengarah ke jendela yang menghadap ke halaman belakang, tepat ke arah sumur tua yang menjadi pusat teror dalam beberapa hari terakhir. Dari luar, terdengar suara seperti langkah kaki kecil yang basah, pelan tapi pasti, berjalan di atas lantai kayu. Dimas menggenggam erat boneka kera lusuh peninggalan almarhum ibunya. Lantai tempatnya duduk dingin, tapi rasa takutnya jauh lebih menusuk. "Enduk, itu suara siapa?" tanya Nenek Sarmi dari balik kelambu. Suaranya serak. Ia telah demam sejak malam sebelumnya, dan keadaannya makin melemah. Dimas tak menjawab. Dia tahu suara itu bukan milik siapapun dari dunia ini. Jejak itu terdengar masuk dari pintu belakang yang seharusnya telah dikunci sejak maghrib. Perlahan-lahan, daun pintu terbuka sendiri, mengeluarkan decit panjang. Di ambang pintu, berdiri sosok perempuan dengan tubuh basah kuyup. Rambutnya menutupi wajah, dan di pelukannya, ia menggendong sesuatu. Sesuatu yang terbungkus kain putih, penuh bercak tanah. Dimas ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Sosok itu melangkah pelan ke dalam rumah, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki kecil yang tampak seperti milik bayi lumpur. Air dan darah mengiringinya. Tiba-tiba, sosok itu menoleh. Matanya kosong, kulit wajahnya pucat dan membusuk. Tapi Dimas bisa mengenalinya. Itu wajah Bulastri, perempuan yang dulu meninggal saat melahirkan di rumah itu 11 bulan lalu. Tepat malam sebelum acara hajatan desa yang penuh keganjilan itu, sosok itu berjalan menuju sumur tua di belakang rumah. Tapi sebelum keluar, ia sempat melirik Dimas dan berbisik, lirih tapi tajam, "Janji belum lunas, bayarannya belum cukup." Setelah itu, pintu kembali tertutup sendiri. Dimas
hanya bisa menatap jejak lumpur itu. Jejak kaki bayi yang menuju sumur dan menghilang perlahan, seakan menguap dari permukaan bumi. Pagi harinya, Pak Lurah datang bersama 2 warga. Mereka mendapati Nenek Sarmi sudah tak bernyawa. Tubuhnya dingin dan kaku di ranjang. Anehnya, di sekeliling tempat tidurnya terdapat jejak kaki bayi, membentuk lingkaran yang rapi, seolah mengitari sang nenek semalaman. Dan Dimas, bocah itu duduk diam di pojok ruangan. Mulutnya hanya menggumam satu kalimat berulang kali. Bukan aku yang berjanji, tapi aku yang harus bayar. Malam itu, langit desa Sumberpitu mendung seperti menyimpan rahasia. Setelah kejadian sosok basah yang muncul di pintu, Jatmiko berusaha bertingkah seperti biasa. Tapi siapapun bisa melihat, anak itu kini jauh lebih pendiam. Bola matanya kosong, seolah jiwanya tertinggal di malam kemarin. Pak Dirman, ayah Jatmiko yang sudah mulai curiga, akhirnya memberanikan diri membersihkan area belakang rumah yang sudah lama dibiarkan terbengkalai, tempat di mana sumur tua berdiri di balik semak dan pohon kelor. Sumur itu dulu dikenal sebagai Sumur Sari, tempat para ibu dulu mengambil air sebelum mandi. Sebelum tradisi mandi 7 kembang saat melahirkan pun dilakukan di sana. Tapi sejak kematian Ratih, istri Pak Dirman, sumur itu ditutup dengan lembaran seng dan batu besar. Saat Pak Dirman hendak menyingkirkan semak, terdengar suara pelan, merengek, seperti suara bayi menangis dari dalam sumur. Tubuh Pak Dirman langsung membeku. Suara itu jelas, tangisan bayi kecil, diselingi desah napas berat. Lalu terdengar bisikan samar, lirih seperti angin sore. "Mas, aku kedinginan." Pak Dirman jatuh terduduk, wajahnya pucat. Ia buru-buru memanggil Mbah Rukiem, dukun beranak tua yang membantu proses kelahiran Ratih dulu. Dengan tangan gemetar, Mbah Rukiem datang membawa dupa dan sesajen kecil. Ia berkata dengan suara pelan, "Jangan diganggu. Arwah yang belum selesai tugasnya memang sering kembali ke tempat terakhir. Ia ditinggalkan." Malamnya, Jatmiko terbangun lagi. Kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya berdiri menatap keluar jendela dan berkata lirih, "Ibu di dalam sumur." Tapi ibu tidak sendiri. Kehidupan di desa itu semakin penuh dengan ketegangan. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari dalam sumur yang kini terperangkap dalam ingatan kolektif penduduk. Mereka mulai merasakan kehadiran yang lebih nyata dari malam ke malam. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Suara tangisan bayi yang datang dari kedalaman sumur itu. Tidak ada yang tahu pasti apakah itu hanya ilusi ketakutan atau benar-benar suara arwah yang ingin kembali. Tapi bagi Aji, suara itu terasa nyata. Ia tak bisa tidur setiap malamnya, terbangun di tengah malam karena tangisan yang semakin keras. Pikirannya tidak bisa tenang. Kematian istrinya, Siti, masih menghantuinya. Apakah mungkin ini adalah cara untuk memperingatkannya? Atau apakah ini suara Siti yang sedang berusaha kembali untuk mencari jalan keluar dari kesengsaraannya sendiri? Hari-hari berlalu dengan kabar yang semakin buruk. Ada beberapa penduduk yang tiba-tiba sakit parah, dan ada juga yang tampak seperti berjalan dalam keadaan seperti terhipnotis, menatap sumur yang ada di belakang rumah mereka, seolah-olah dipanggil oleh sesuatu yang ada di sana. Bahkan, anak-anak yang biasanya bermain di sekitar sumur pun mulai menjauh. Mereka takut, meskipun mereka belum pernah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu malam, Aji memutuskan untuk kembali ke sumur itu. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri rasa takut yang telah menguasai dirinya. Dengan sebatang obor di tangan, ia melangkah menuju tempat yang pernah mengingatkannya pada kenangan pahit masa lalu. Ketika Aji sampai di dekat sumur, ia merasakan perubahan. Udara
terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi jalan masuknya ke dalam tempat itu. "Tunggu, Aji," suara halus terdengar dari belakangnya. Aji menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya angin malam yang berbisik melalui dedaunan. Perasaannya semakin tidak nyaman, namun ia terus maju. Pikirannya berkecamuk. Apakah suara itu datang dari istrinya? Ataukah ada kekuatan lain yang telah menguasai tempat ini? Aji berhenti di depan sumur dan memandangi dalam kegelapan. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam saat ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih memancar dari dalam sumur, membuat Aji terkejut. Cahaya itu begitu terang sehingga hampir membuat matanya sakit. Seseorang muncul di dalam cahaya itu, seorang wanita dengan rambut panjang yang basah, mengenakan gaun putih seperti yang dikenakan oleh Siti saat kematiannya. "Aji, aku kembali untukmu." Suara wanita itu bergema, bergetar di udara, tetapi tidak ada gerakan selain cahaya yang semakin memudar. Aji merasa jantungnya berhenti berdetak. Bukan Siti yang ia lihat, bukan istrinya. Bukan istrinya, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih mengerikan. Dari dalam sumur itu muncul sosok yang menyeramkan. Bukan hanya satu, tetapi 2, 3, dan kemudian lebih banyak lagi. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat ia ikuti, mengelilingi sumur, memandanginya dengan mata kosong, seperti sedang menunggu sesuatu. Sebuah angin dingin menyambar wajah Aji. Ia merasa seperti ditarik ke dalam lubang yang dalam, semakin tenggelam dalam kegelapan yang tak terduga. Seketika, Aji merasa ada kekuatan yang menguasai tubuhnya, seolah ia sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih buruk. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya terperangkap di dalam tenggorokannya. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain terdiam, dibawa dalam arus tak terlihat yang semakin kuat. Di dalam kegelapan itu, sebuah bisikan kembali terdengar, lebih keras, lebih jelas dari sebelumnya. Janji telah dibuat dan tak akan pernah bisa dibatalkan. Suara itu mengalir di seluruh tubuhnya, merasuk ke dalam jiwanya. Aji tahu bahwa sekarang dia tidak hanya berhadapan dengan roh istrinya yang telah pergi, tetapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang telah menunggu berabad-abad lamanya untuk menuntut kembali apa yang menjadi haknya. Aji jatuh terhempas ke tanah, tubuhnya gemetar. Namun, sosok-sosok itu tidak berhenti. Mereka terus berputar, semakin mendekat, semakin gelap. Mereka menuntut balas, dan Aji tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa merasakan tubuhnya terjerat dalam takdir yang tak bisa dielakkan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Aji yang tergeletak di depan sumur, tak sadarkan diri dan hampir tidak bernyawa. Mereka mendengar desahan napas terakhirnya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu sumur itu kembali menuntut, dan tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan yang ada di dalamnya. Kini, desa itu hidup dalam ketakutan yang lebih dalam lagi. Malam itu, suara tangis bayi kembali terdengar dari rumah kosong milik keluarga. Bu Murni seorang bidan desa yang meninggal secara mendadak 20 tahun lalu saat membantu proses persalinan. Rumah itu kini sudah tak berpenghuni. Namun penduduk desa meyakini bahwa arwah Bu Murni masih menetap di sana, menunggu sesuatu yang belum selesai. Aji yang terbangun oleh tangis samar itu berjalan keluar rumah. Kaki telanjangnya menyentuh tanah dingin, dan tubuhnya terasa ringan, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia menuju rumah Bu Murni. Ketika sampai di depan pintu kayu lapuk itu, suara tangis berubah menjadi rintihan perempuan yang tengah kesakitan, seolah-olah sedang melahirkan. Di dalam, bayangan samar seorang perempuan tampak terduduk lemah di sudut ruangan. Darah menggenang di bawah tubuhnya. Wajahnya pucat,
Rambut panjangnya berantakan dan matanya menatap lurus ke arah Aji. Aku belum sempat menyelamatkan bayinya. Tolong bantu aku menyelesaikannya, ucap suara itu. Tapi bibirnya tak bergerak. Tiba-tiba, suara bayi kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari dalam sebuah keranjang rotan tua di pojokan ruangan. Selimut lusuh mulai bergerak sendiri. Aji mendekat dengan gemetar, lalu membuka selimut itu, namun tak ada bayi. Yang ada hanya segumpal tanah basah yang berdenyut seperti jantung hidup. Saat itulah makhluk menyerupai bayi, namun tanpa wajah, merangkak keluar dari kolong kasur. Tubuhnya penuh luka terbuka. Tangannya kecil, tapi mencengkram kuat. Bayi itu menangis, namun suaranya bukan suara manusia. Aji mundur, namun di belakangnya kini berdiri sosok Bu Murni atau sesuatu yang menyerupainya. Dengan suara dingin, ia berkata, "Arwah yang meninggal saat melahirkan tidak akan tenang, kecuali kau bawa jiwanya kembali ke rahim." Tiba-tiba, Aji merasa perutnya kembung dan nyeri hebat. Ia jatuh tersungkur, memegangi perutnya yang terus membesar, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuhnya, bergerak dan menendang dari dalam. Suara tangis bayi itu kini berasal dari dalam dirinya. Dengan napas tersengal, Aji menjerit. Lalu semuanya gelap. Langit malam di desa Cibuyutan mendadak berubah muram. Awan-awan tebal menggantung tanpa gerak, seolah menahan napas. Di dalam rumah panggung tua milik Mbah Karsa, Aji terkulai lemas. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan perutnya bergerak. Ada sesuatu di dalam aku, Bah, desis Aji lirih sambil memegang perutnya yang tampak menggembung dan berkedut, seolah ada yang merayap dari dalam. Mbah Karsa memandang cucunya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan lagi gangguan biasa. Ini adalah akibat dari janin yang dulu tidak dimakamkan dengan benar. Arwah sang ibu dan bayinya telah menyatu dalam amarah yang tak terbendung. Tiba-tiba, dari perut Aji terdengar suara tangisan bayi pelan, tapi nyata. Tangisan itu tak berasal dari luar, tapi dari dalam tubuhnya. Aji memekik, dan di saat itu seolah ada sesuatu yang menyentuh tulang belakangnya dari dalam. Ia menggeliat kesakitan. Dinding rumah berderak pelan. Angin dingin menerobos celah-celah papan, membawa serta aroma anyir darah dan tanah basah. Malam itu, Mbah Karsa membawa Aji ke kamar ritual di bagian belakang rumah tempat di mana dulu ibunya dilahirkan dan sekaligus meninggal. Di ruang itu, segala kenangan masa lalu bersemayam. Dindingnya dipenuhi ukiran mantra tua, dan di tengah ruangan terdapat baskom tanah liat yang dulu digunakan untuk menampung ari-ari ibunya. Mbah Karsa meletakkan Aji di tengah ruangan dan mulai melantunkan doa-doa kuno. Tapi suara tangisan bayi dari dalam tubuh Aji semakin keras hingga menjadi jeritan melengking yang membuat seluruh rumah bergetar. Lalu, sunyi. Aji membuka mata. Ia tak lagi di rumah Mbah Karsa. Ia berada di hutan, tapi hutan itu sepi, dingin, dan berwarna abu-abu. Di depannya berdiri seorang wanita berambut panjang, mengenakan kain putih penuh noda darah, menggendong bayi tanpa wajah. Wanita itu tersenyum, namun matanya menangis. "Kenapa? Kenapa kau bangunkan kami?" Suaranya bergema dari segala arah. Aji mencoba bicara, namun mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menatap saat sang wanita mendekat dan meletakkan bayinya ke dalam pelukannya. Bayinya hidup, dan Aji tahu ia tak akan bisa keluar dari tempat ini sebelum semuanya selesai. Malam itu semakin pekat dan hujan mengguyur lebat, seperti langit pun ikut menangis. Di dalam rumah panggung tua itu, Aji menggigil bukan karena dingin, tapi karena suara tangisan bayi yang terus terdengar dari bawah lantai.
menggedor kesadarannya. Mbah Karsa berdiri di depan altar kecil yang dipenuhi asap dupa dan sesajen. Wajahnya muram dan matanya merah karena kurang tidur. "Aji," suara Mbah Karsa terdengar parau. "Ini bukan hanya tentang arwah ibumu. Ini tentang janin yang tak sempat melihat dunia. Dia yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan." Aji menatap Mbah Karsa dengan tatapan kosong. Perutnya kini terasa lebih ringan. Tapi ia tahu, rasa lega itu semu. Arwah itu telah berpindah dan kini mendiami ruang di luar nalar manusia. Ia terhubung pada Aji jiwa yang tak pernah lahir. Itu seakan menganggap Aji sebagai tubuh yang seharusnya menjadi rumahnya. Tiba-tiba seluruh lampu minyak padam serempak. Ruangan itu jadi gelap gulita. Di antara gelap, suara tangisan bayi berubah menjadi tawa yang serak dan menyakitkan. Benda-benda di sekeliling mulai bergetar dan pintu rumah berderak terbuka dengan sendirinya. Di luar, kabut tebal menggulung masuk perlahan. Sosok perempuan berbaju putih berdiri di kejauhan, tak bergerak, tapi dari wajahnya Aji tahu itu bukan ibunya. Wajah itu tidak punya mata, hanya cekungan hitam dan darah mengalir dari sana. "Aji, jangan lihat dia!" seru Mbah Karsa. Namun sudah terlambat. Mata Aji terkunci. Dan di saat itulah dia merasa tubuhnya melayang. Bukan fisiknya tapi jiwanya yang perlahan ditarik keluar dari raga. Dalam keadaan setengah sadar, Aji melihat dirinya berada di sebuah ruang penuh darah dan patenggen-potenggen mainan bayi yang rusak. Di tengah ruangan ada keranjang bayi kosong, bergoyang pelan seperti digerakkan angin tak kasat mata. Kenapa aku harus menanggung semua ini?" gumam Aji lirih. Namun jawabannya datang dari suara yang nyaris seperti bisikan. "Karena kau yang membangunkanku." Hujan deras masih mengguyur desa Kemuning saat Aji membuka matanya di pagi hari. Tapi pagi itu bukanlah pagi biasa. Suara tangisan bayi samar terdengar dari balik lantai kayu. Padahal rumah itu sudah tak dihuni anak kecil selama bertahun-tahun. Aji duduk di atas ranjang bambu. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang mulai mencekik. Ingatannya tentang kejadian semalam masih jelas. Suara langkah dari kolong rumah, sosok perempuan tanpa wajah, dan bisikan dari altar yang seolah memanggil namanya. Dari luar, suara warga mulai terdengar, tapi suasananya tidak seperti biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan. Justru terdengar riuh, rendah panik. Aji keluar dari rumah dan matanya langsung menangkap kerumunan di halaman rumah. "Pak Lurah, mayat seorang dukun tua, Mbah Rekso, ditemukan tergantung di pohon waru yang ada di tengah desa." Matanya terbuka lebar, lidahnya menjulur, dan yang lebih mengerikan di dadanya terukir tulisan aneh dengan darah. Janji yang diingkari. Warga gempar. Mereka percaya ini bukan bunuh diri biasa. Mbah Rekso adalah orang yang dikenal kuat secara spiritual. Mustahil dia menyerah pada kematian, kecuali kalau ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya yang menginginkan kematiannya. Aji mundur pelen-pelen dari kerumunan. Di kepalanya, potongan-potongan informasi mulai menyatu. Sejak ia menemukan kalung bayi di bawah altar, sejak ia mulai mendengar bisikan dan melihat sosok perempuan tanpa wajah segala, sesuatunya berubah. Ia merasa semua ini ada kaitannya dengan arwah bayi yang meninggal saat dilahirkan dulu. Arwah yang konon tidak pernah tenang karena kematiannya, menyisakan perjanjian yang dilanggar. Di rumah, Aji kembali ke altar. Ia duduk bersila di depannya, menyalakan dupa dan memejamkan mata. Ia tidak berdoa. Ia memanggil, "Kalau kau memang di sini, tunjukkan dirimu. Apa yang kau inginkan dariku?" Tak lama, suhu ruangan berubah drastis. Udara menjadi dingin.
Dupa berhenti mengepul dan suara bayi kembali terdengar. Kini lebih jelas, lebih dekat. Tiba-tiba dari kolong rumah terdengar suara gedoran keras, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Lalu, seolah menjawab panggilannya, sosok samar muncul di hadapan Aji. Tubuh kecil bayi, tapi wajahnya hancur dan matanya berwarna hitam legam. Darah ibuku harus kembali, bisiknya lirih. Kau yang membuka segelnya, kau yang harus mengembalikannya. Aji menahan napas. Ia sadar ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah entitas yang terikat pada perjanjian lama yang dibuat para leluhur. Desaper, janjian yang tidak boleh dilanggar. Dan kini, dia yang telah membuka segelnya harus menanggung konsekuensinya. Sementara itu, dari kejauhan, terdengar suara gamelan yang mulai dimainkan. Festival desa akan segera dimulai malam nanti. Tapi yang tidak disadari warga, malam ini bukan hanya manusia yang akan datang merayakan. Aroma kemenyan masih menggantung pekat di udara saat Aji kembali berdiri di hadapan altar tua milik Mbah Wiryo. Di luar, hujan terus mengguyur desa Cempaka dengan deras, seolah langit ikut menangis atas dosa-dosa masa lalu yang kembali dibuka. Tubuh Aji gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena beban yang ia tanggung, kini lebih dari sekadar rasa. Takut ini adalah warisan darah. Dari bawah lantai, suara tangisan bayi semakin jelas. Tapi itu bukan suara bayi biasa. Tangisannya lirih, namun bergema dalam batin setiap orang yang mendengarnya. Bayi itu makhluk yang tak pernah sempat melihat dunia sekarang hadir sebagai wujud dari dendam dan luka yang belum disembuhkan. Arwah dari ibunya, Ratmi, juga muncul. Samar namun nyata, wajahnya penuh luka. Matanya memohon sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Mbah Wiryo, yang sempat dianggap mati tergantung, kini berdiri di samping Aji. Rohnya belum benar-benar pergi. Kamu harus menyelesaikannya, bisiknya pelan. Darah harus dibayar dengan darah. Tapi kali ini, dengan niat yang benar, Aji menatap sebuah belati tua di altar benda yang dulu dipakai untuk menyegel ritual pemisahan antara dunia nyata dan dunia arwah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tapi jiwanya belum siap. Ia adalah cucu dari Ratmi, dan darah yang mengalir dalam dirinya membawa kutukan itu. Kalau aku gagal, arwah mereka akan terus gentayangan, dan desa ini tak akan pernah damai, pikir Aji. Dengan tekad yang akhirnya bulat, Aji menusukkan belati ke telapak tangannya sendiri, membiarkan darahnya menetes ke atas batu keramat di altar. Ratmi mendekat. Sosoknya mulai berubah dari mengerikan menjadi damai. Tangisan bayi itu perlahan mereda. Cahaya redup dari lampu minyak mulai berkedip-kedip, lalu menghilang. Seketika, angin berhenti. Hujan mereda, suasana menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Aji membuka matanya, semuanya telah lenyap. Altar kosong. Sosok Ratmi dan bayinya tak ada. Hanya darahnya yang masih tertinggal di atas batu tua itu. Dari luar, suara ayam berkokok menandakan fajar telah tiba. Hari baru menyapa desa Cempaka. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, tak ada lagi jeritan di malam hari. Namun, di kejauhan, di ujung sawah yang berkabut, sekelebat bayangan putih kecil masih terlihat berdiri, memandang ke arah rumah Aji seolah memastikan bahwa janji itu benar-benar telah ditepati.